Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat of friends dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya, amin. Baik, jumpa lagi dengan Kak Edi ya, bersama channel Rumah Belajar of Friends. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan membahas clue Panter Mandiri ke-6 bidang studi kimia dalam rangka menyambut TO UTBK ya. Baik, kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Sebanyak 9 gram logam M tepat bereaksi dengan oksigen menghasilkan 17 gram senyawa oksida logam M2O3. Maka MR senyawa oksida logam tersebut adalah. Nah, teman-teman berangkat dari konsep perbandingan mol ya. Mol M kita bandingkan dengan mol O sama dengan 2:3. Angka 2:3 teman-teman bisa lihat di sini ya. M-nya 2, O-nya 3. Mencari mol itu adalah gram per AR. Jadi mol M adalah gram M per ARM, mol O gram O per ARO sama dengan 2/3. Gram O kita peroleh dari gram senyawa oksida tersebut. Di sini teman-teman lihat berapa gram senyawa oksidanya dikurangi gram logam M. Silahkan dilihat berapa gram logam M-nya. Nanti teman-teman akan bertemu dengan massa atom relatif dari M, dan akhirnya teman-teman bisa menemukan MR dari M2O3. Oke, selamat mencoba ya. Soal nomor 2, gas disilana MR-nya 62 bereaksi dengan oksigen sesuai reaksi sebagai berikut. 2Si2H6 tambah 7O2 menjadi 4SiO2 tambah 6H2O. Bila 67,2 gram oksigen bereaksi dengan Si2H6 menyisakan 24,8 gram Si2H6, maka massa Si2H6 mula-mula berapa ya? Baik, teman-teman bikin reaksinya, lalu bikin mula-mula, reaksi dan sisa. Karena di sini disebutkan dia menyisakan Si2H6, maka sudah pasti yang habis bereaksi adalah oksigen. Ya, oksigennya kalau kita rubah jadi mol, 67,2 kita bagi MR dari oksigen yaitu 32, kita peroleh nilai 2,1. Ya. Nah, karena oksigennya habis, maka yang bereaksi, oksigen yang bereaksi juga sama teman-teman, yaitu 2,1. Selanjutnya teman-teman tinggal cari ini berapa mol Si2H6 yang bereaksi dari perbandingan koefisien ya. Kalau 2,1 oksigennya, maka Si2H6-nya berapa? Lihat perbandingan koefisiennya. Nah, setelah mol Si2H6 yang bereaksi ketemu, teman-teman bisa mencari mol mula-mula dari Si2H6. Ini target kita ya, mol mula-mulanya. Dengan cara menjumlahkan ya mol yang bereaksi dengan mol sisanya. Nah, silakan dicari mol sisanya berapa. Teman-teman akan bertemu dengan mol mula-mula Si2H6. Setelah bertemu mol Si2H6, teman-teman akan bisa menemukan massa Si2H6 dengan cara mengalikannya dengan MR Si2H6. Oke, selamat mencoba ya. Baik, nomor 3. Unsur X dan Y berikatan kovalen dan memenuhi kaidah oktet, di mana unsur X menerima 2 elektron dan unsur Y menerima 1 elektron. Maka golongan dari unsur X dan bentuk molekul yang terjadi adalah. Baik, untuk mencari golongan, teman-teman berangkat dari kalimat X menerima 2 elektron. Nah, dengan demikian si X itu sebelumnya sudah mempunyai berapa elektron valensi? Nah, supaya 8, supaya oktet ya setelah berikatan, maka sebelumnya si X ini punya berapa elektron valensi sih? Ya. Jadi 2 elektron ditambah berapa supaya menjadi 8. Nah, itulah elektron valensi dari si X. Nah, kalau sudah ketemu dengan elektron valensi dari X, maka teman-teman bisa menemukan golongan dari unsur X tersebut. Bagaimana mencari bentuk molekul? Teman-teman harus cari dulu rumus molekul dari ikatan antara X dan Y. Dikatakan X terima 2 elektron dan Y terima 1 elektron. Maka supaya elektronnya sama,
Ya, yang X kita kali 1, yang Y kita kali 2, sehingga menjadi XY2. Selanjutnya teman-teman gambarkan struktur Lewis-nya ya. Gambarkan struktur Lewis dari XY2 tersebut. Ingat, si Y harus butuh 1 elektron dan si X butuh 2 elektron ya. Gimana caranya? Silahkan simak literatur-literatur yang pernah ada, yaitu di pelajaran ikatan kimia ya. Kemudian setelah struktur Lewis tahu, teman-teman bisa menemukan tipe molekulnya, yaitu AX berapa, E berapa. Ya, A ini adalah simbol atom pusat. Simbol atom pusat dalam hal ini adalah si X. Ya, X yang ini ya. Lalu X itu adalah simbol atom terikat. Dalam hal ini si Y ya, Y itu yang terikat ya. E itu jumlah pasangan elektron bebas, jumlah PeB. Ya. Ada berapa pasang elektron yang tidak berikatan atau yang bebas. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menemukan bentuk molekulnya ya. Silahkan cari hubungan antara tipe molekul dan bentuk molekul. Next, nomor 4. Sejumlah NaOH, MR-nya 40, dilarutkan ke dalam air hingga perbandingan massa antara NaOH dan air 1:4. Bila setelah pelarutan terjadi kenaikan suhu larutan, tentukan kenaikan suhu larutan tersebut. Kalor jenis air 4 Joule gram min 1 Kelvin min 1, kalor pelarutannya 8 Kj per mol. Teman-teman masuk dari rumus N kali delta H sama dengan massa larutan kali kalor jenis kali delta T. Bisa disingkat macet ya. Di sini mol itu adalah gram terlarut per mr dan massa larutan itu adalah gram terlarut ditambah gram pelarut. Nah, kata kuncinya ada di sini, yaitu perbandingan massa NaOH dan air 1:4. Berarti gram pelarutnya kita misalkan dengan X, gram pelarutnya teman-teman misalkan dengan 4X. Karena ini masih berupa variabel ya. Nah, setelah teman-teman masukkan ke dalam rumus ini, pasti teman-teman akan menemukan delta T atau kenaikan suhunya. Delta H-nya yang mana Kak? Delta H-nya yang ini ya. Yang kalor pelarutan inilah kita sebut dengan delta H-nya. Nomor 5. 12 gram suatu garam AXBY, di mana logam A berasal dari golongan 2A, MrAXBY 120 dilarutkan ke dalam 520 gram air, Kb-nya 0,52 sehingga titik didih larutan 100,2. Maka ionisasi garam yang mungkin terjadi adalah. Baik, di sini teman-teman diminta sebenarnya tujuannya adalah mencari I atau jumlah ion dari garam AXBY. Ya. Nah, setelah bertemu dengan jumlah ion, maka teman-teman akan bisa nanti menguraikan reaksi ionisasinya. Sebagai contoh misalkan di sini kan disebutkan logam A berasal dari golongan 2A. Berarti A itu bermuatan 2+. Jika misalkan ada 5 ion, misalkan 5 ion ya, berarti A2+ ini akan bertemu dengan ion B3-. Sehingga menjadi ya, ini disilang saja teman-teman, 3 ke tengah, 2 ke kanan. Sehingga menjadi A3B2. Nah, ini adalah 5 ion. Kalau jumlah ion yang ditemukan sebanyak 5. Nah, penguraiannya gimana? Gampang saja. Ini A-nya ada 3, berarti 3 kali A. A tadi muatannya positif 2. Ditambah B-nya ada 2, jadi 2 kali B. B muatannya negatif 3. Ya, ada 3 ion A2+ dan 2 ion B3-, sehingga kita sebut dia berada dalam kondisi 5 ion. Ya. Selamat mencari jumlah ion dari garam AXBY tersebut. Nomor 6. Persamaan suatu laju reaksi dirumuskan dengan V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat kali konsentrasi B. Untuk memperoleh laju reaksi yang tetap saat konsentrasi A dibuat setengah kali semula, maka konsentrasi B harus dibuat menjadi berapa? Nah, keywordnya ada di sini teman-teman. Lajunya tidak berubah, berarti V aksen sama dengan V. Nah, rumus V aksen adalah K kali konsentrasi aksen kuadrat kali B aksen. Ya, yang V tetap K kali A kuadrat kali B. Di mana A aksen sama dengan setengah A,
B aksen sama dengan berapa, nanti bisa teman-teman substitusi. Jadi A aksen teman-teman ganti dengan setengah A. Ya. Nomor 7, pada reaksi kesetimbangan PCl5 menjadi PCl3 tambah Cl2, mula-mula tekanan dalam wadah adalah 5 atm. Setelah setimbang, tekanan dalam wadah menjadi 9 atm. Maka nilai Kp dan derajat ionisasi, derajat disosiasi reaksi tersebut adalah. Nah, teman-teman bikin reaksinya, mula-mula reaksi sisa. Awalnya kita punya 5 atm, lalu yang bereaksi belum tahu, teman-teman misalkan saja dengan X semua, karena koefisiennya sama ya. Sehingga pada saat setimbang diperoleh 5 min X untuk PCl5, PCl3-nya X, dan Cl2-nya X. Nah, total tekanan saat setimbang itu 9 atm. Silakan teman-teman cari nilai X-nya, lalu jangan lupa masukkan lagi ke persamaan yang saat setimbang. Ya, saat setimbang dia. Misalkan X-nya 1, masukin ke sini, 5 kurangnya 1, 4 gitu ya, dan seterusnya. Kalau komposisi saat setimbang sudah tahu, teman-teman bisa menemukan nilai Kp-nya dengan rumus seperti ini ya. Tekanan PCl3 dikali tekanan Cl2 dibagi tekanan PCl5. Untuk mencari derajat disosiasi atau alfa, teman-teman tinggal perbandingkan antara tekanan saat dia bereaksi dengan tekanan mula-mula. Oke, selamat mencoba. Nomor 8. Pada hidrolisis NH4Cl terjadi reaksi sebagai berikut. NH4+ tambah H2O menjadi NH3 tambah H3O+. Diperoleh konsentrasi NH3 hasil hidrolisis 10 pangkat min 5 molar, Kb 10 pangkat min 6. Maka konsentrasi NH4Cl berapa? Teman-teman perlu diingat bahwa konsentrasi NH3 hasil hidrolisis itu sama dengan konsentrasi H3O+. Jadi konsentrasi mereka berdua ini sama nih, konsentrasinya sama. Oke. Berarti dengan demikian teman-teman harus mencari konsentrasi dari H3O+. Ya, pakai rumus hidrolisis garam. Ya, akar Kw kali Mg kali valensi. Ingat, valensi itu adalah angka di belakang tanda kurung. Nah, teman-teman lihat di NH4Cl ada tanda kurungnya enggak ya? Valensi itu bahasa yang sederhananya adalah angka setelah tanda kurung. Oke, nah selamat mencari Mg-nya atau konsentrasi NH4Cl-nya. Nomor 9, bila harga energi ionisasi atom X yang berada pada golongan utama sistem periodik unsur dalam 4 tahap ionisasi adalah sebagai berikut: 225, 439, 667, 2400, 3115, dan atom X terletak pada periode keempat, maka nomor atom unsur X adalah berapa? Pertama-tama, teman-teman cari lonjakan energi ionisasi yang terbesar. Itu dari ionisasi tahap berapa ke berapa. Contoh, bila lonjakannya dari ionisasi tahap 1 ke tahap 2, maka ionnya adalah X plus 1. Bila lonjakannya dari ionisasi tahap 2 ke 3, maka X2 plus, dan seterusnya. Lalu setelah itu, teman-teman tentukan golongannya. Jadi di sini adalah dia sebutkan golongan utama. Ya. Kalau dia X plus berarti dia golongan 1A. Kalau X2 plus berarti golongan 2A ya. Lalu setelah bertemu dengan golongannya, teman-teman bikin konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari atom X yang berasal dari golongan, yang berasal dari data golongan dan periode. Jadi golongannya golongan berapa, periodenya periode berapa, nanti bisa ketemu ya konfigurasi elektronnya ya. Setelah itu, setelah konfigurasi elektron dapat, teman-teman bisa menemukan nomor atomnya. Nomor atom itu adalah jumlah total elektron dari konfigurasi elektron yang tadi, ya, yang teman-teman bikin tadi. Nomor 10, bila hasil hidrolisis suatu ester adalah asam asetat dan suatu alkohol sekunder yang bersifat optis aktif, maka struktur ester tersebut yang mungkin adalah. Nah, di sini teman-teman harus tahu struktur ester itu RCOO garis R aksen ya, atau seperti ini ya, saya perjelas RCOO R aksen. R dan R aksen ini adalah rantai karbon dengan segala bentuk rupanya, ada rantai lurus, ada rantai bercabang ya. RCOO ini akan berubah menjadi RCOH. Jadi RCOO ini teman-teman akan menjelma menjadi RCOOH
atau si bagian asam karboksilatnya, ya, dalam hal ini adalah asam asetat. Asam asetat itu ingat jumlah C-nya itu sebanyak 2, ya, jumlah C-nya sebanyak 2. Berarti teman-teman tahu dong berapa jumlah C pada rantai karbon R ini, ya, pasti tahu dong, ya. Totalnya harus 2 pokoknya, ya. Kemudian R aksen itu akan menjadi bagian alkohol. Jadi si R aksen ini akan menjadi bagian alkohol, yaitu ROH. Nah, untuk alkohol sekunder itu strukturnya seperti ini teman-teman. RCHO R aksen, atau kalau saya perjelas adalah RCH R aksen OH. Oke. Nah, kemudian teman-teman silahkan cari apa gerangan alkohol sekunder tersebut yang bersifat optis aktif. Ingat, syarat optis aktif harus punya C chiral. Ada C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus berbeda. Misalkan ini ngikat B, atas ngikat A, kiri ngikat E, bawah ngikat D, ya, seperti itu. Ini namanya atom C chiral. Nomor 11. Data berikut dipakai untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Pada reaksi NaOCl dengan HBr, seperti ini reaksinya. Sebanyak 50 mili NaOCl 0,14 molar direaksikan dengan 50 mili HBr. Hasil pengenceran 10 mili HBr 0,4 molar. Oke, berapa sih massa NaCl yang terbentuk? Nah, ini teman-teman reaksikan 50 kali 0,14, ya, dengan 50 kali M2. M2 ini adalah konsentrasi HBr hasil pengenceran dari 10 mili HBr 0,4. Berarti untuk menemukan M2, teman-teman bikin rumus seperti ini. M1V1 sama dengan M2V2, ya. 0,4 kali 10 sama dengan M2 kali 50. Nanti M2-nya ketemu. Nah, setelah M2-nya ketemu, ya, maka teman-teman akan tahu nanti siapa yang habis, siapa yang sisa, ya. Dan teman-teman bisa menemukan mol NaCl-nya. Ini berapa mol, ya. Setelah mol NaCl-nya dapat, teman-teman bisa mencari massa NaCl dengan cara mengalihkan molnya dengan Mr NaCl-nya, ya. Jelas? Pada reaksi NaOCl tadi yang masih sama soalnya, konsentrasi NaOCl sisanya berapa? Nah, ini kan sisa nih, ya. Ternyata ada sisa nih. Sisanya berapa nih? Berapa mol? Nah, lalu dari mol sisa tadi teman-teman bagi dengan volume total. Volume totalnya berapa? 50 sama 50, 100 mili, ya. Nah, silakan dicari nanti molarnya dapat berapa. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan kakak tentang clue Panter Mandiri yang ke-6 dalam rangka menyambut TO UTBK. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, ya. Tetap semangat dalam belajar, semoga sukses semuanya. Salam dahsyat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.